Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Septia Devi Widianti, kakak dari program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini kakak menggantikan Ibu Dwi Astuti untuk mengajar matematika di kelas 7. Baik, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam pecahan. Ada yang udah tahu macam-macam pecahan itu apa aja? Baik, kita akan masuk ke pecahan yang pertama, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan-pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, seperti 3/2, 7/3, dan 13/5. Pecahan-pecahan tersebut dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan yang disebut pecahan campuran atau bilangan pecahan. Agar lebih memahami, kita langsung masuk ke contohnya. Contohnya menyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Contoh yang pertama yaitu 7/3. Cara penyelesaiannya, 7/3 sama dengan 6/3 ditambah 1/3 sama dengan 2 plus 1/3. Ada yang tahu asal dari 2 ini dari mana? Asalnya yaitu dari 6/3. 6 dibagi dengan 3. Itu hasilnya 2. Setelah itu sama dengan 2 1/3 hasil akhirnya. Hasil akhir dari 7/3 bilangan pecahannya, bilangan campurannya itu 2 1/3. Atau ada cara lain yang kedua yaitu 7/3 sama dengan 7 dibagi dengan 3. 7 dibagi dengan 3 itu 2 bersisa 1. Maka 2 itu adalah hasilnya, 1 adalah sisanya, dan 3 adalah penyebutnya. Maka hasil dari 7/3 bilangan pecahan campurannya itu 2 1/3. Kita lanjut masuk ke contoh yang kedua, yaitu 13/5. 13/5 itu sama dengan 10/5 ditambah 3/5. 10/5 itu hasilnya 2 ditambah dengan 3/5. Maka hasil akhirnya menjadi 2 3/5. Ini sudah menjadi bilangan campuran atau pecahan campuran. Cara yang kedua yaitu 13/5 sama dengan 13 dibagi 5. Berapa? 2 bersisa 3. Selanjutnya 13/5 itu sama dengan 2/5 hasil dari pecahan campurannya. Maka 2 itu adalah hasilnya, 3 itu adalah sisanya, dan 5 adalah penyebut dari soal 13/5. Selanjutnya, dengan demikian 2 1/3 dan 2 3/5 merupakan pecahan campuran atau bilangan campuran karena terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Sebaliknya, bilangan campuran atau pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Dengan konsep, pecahan campuran itu adalah A, B per C dengan C tidak sama dengan 0. Di mana A ini adalah bilangan bulatnya, B itu adalah pembilangnya, dan C adalah penyebutnya. Di mana C itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka dapat dinyatakan sebagai bentuk rumus pecahan biasanya yaitu A B per C sama dengan C dikali A ditambah B per C. A itu adalah bilangan bulat, B itu adalah pembilang, dan C adalah penyebut. Maka rumusnya penyebut dikali dengan bilangan bulat ditambah dengan pembilang dibagi dengan penyebut. Agar lebih paham, kita langsung masuk ke contohnya. Contohnya yaitu menyatakan bilangan 2 5/6 sebagai pecahan biasa. 2 ini adalah bilangan bulatnya, 5 itu adalah pembilangnya, dan 6 itu adalah penyebutnya. Maka sama dengan
2 ditambah 5/6 sama dengan 12/6. Ada yang tahu asal dari 12/6 ini? Berapa dibagi berapa agar ketemu hasilnya itu 2? Dengan penyebutnya itu 6. Maka 12 dibagi 6 itu hasilnya 2 ditambah dengan 5/6. Maka 12 ditambah 5 dibagi per 6. Atau cara yang kedua, kita menggunakan konsep yang tadi kakak sampaikan, yaitu penyebut dikali dengan bilangan bulat ditambah dengan pembilang dibagi dengan penyebut. Di sini penyebutnya itu 6 dikali bilangan bulatnya itu 2 ditambah dengan pembilangnya itu 5 dibagi dengan penyebutnya 6. Maka 12 ditambah 5 dibagi 6. Hasilnya 17/6. Hasilnya sama. Dengan menggunakan rumus konsepnya ataupun tidak. Yang selanjutnya kita masuk ke pecahan negatif. Pecahan negatif itu negatif A per B. Itu disebut dengan pecahan negatif. Negatif A ini adalah pembilang dan B ini adalah penyebut. Jadi pecahan positif A per B itu merupakan lawan dari pecahan negatif. Maka dia negatif A per B. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pecahan desimal. Pecahan desimal dalam sistem desimal angka-angkanya itu sebagai berikut. Jadi di sini ada contoh 567,123. Artinya 5 ini adalah ratusan, maka bacanya menjadi 567,123. 5 ini adalah ratusan, 6 ini adalah puluhan, dan 7 ini adalah satuan. Dan di belakang koma satu angka itu berarti per 10. Belakang koma 2 angka itu artinya per 100. Dan 3 angka di belakang koma itu artinya per 1000. Semakin ke kanan menjadi persepuluhan lebih kecil. Bilangan desimal dapat dinyatakan sebagai bilangan campuran atau pecahan campuran. Begitupun sebaliknya. Pecahan campuran maupun bilangan biasa dapat dinyatakan sebagai bilangan desimal. Caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Agar lebih memahami apa itu pecahan desimal, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu menyatakan bilangan 4,67 sebagai pecahan campuran. Penyelesaiannya yaitu 4 itu adalah satuan, 6 di belakang koma ini ada 2 angka, 6, 7, maka 67 per 100. Tadi di awal kakak sudah menyampaikan bahwa 1 angka di belakang koma itu artinya per 10, 2 angka di belakang koma itu artinya per 100, dan 3 angka di belakang koma itu artinya per 1000, dan seterusnya. Selanjutnya kita menyatakan bilangan 4 per 125 sebagai pecahan desimal. Penyelesaiannya yaitu 4 per 125 sama dengan 125 dikali berapa agar dia mendekati 1000. Dia 1000. Maka di sini kakak mengalikannya dengan 8. Pembilang dikali 8, penyebut juga dikali 8. Jangan lupa. Tidak hanya penyebutnya saja yang dikalikan, tetapi juga pembilangnya. Maka di sini 4 dikali 8 itu 32, 125 dikali 8 itu 1000. Maka hasilnya 0,032. Kenapa 0,032? Karena 32 ini per 1000. Maka 32 itu 3 angka di belakang koma. Selanjutnya kita masuk ke persen.
persen adalah pecahan dengan penyebut 100, maka itu persen artinya per 100. Dengan memiliki lambang seperti ini. Konsepnya, untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A per B dikali 100%. Jadi A per B sama dengan A per B dikali 100%. A ini adalah pembilang, B ini adalah penyebut, sama seperti konsep pecahan. Langsung kita masuk ke contoh saja agar adik-adik lebih memahami apa itu sih yang dimaksud dengan persen. Contoh yang pertama yaitu menyatakan bilangan 2/15 dalam bentuk persen. Jawabnya 2/15 sama dengan 2/15 dikali 100%. Maka hasilnya 40/3% sama dengan, kita perkecil maka menjadi 13, 1/3%. Langkah yang kedua yaitu menyatakan bentuk persen, 257% dalam bentuk pecahan. Jawabannya 257% itu sama dengan 257/100. Ratusannya kita jadikan bilangan bulat, maka sisanya 57/100. Sama dengan 2/3/4. Di sini bentuk pecahannya itu jawaban dari 257% itu 2/3/4. Selanjutnya kita masuk ke latihan agar kakak bisa mengetahui apakah adik-adik semua sudah benar-benar memahami atau belum. Di sini kakak mempunyai 3 soal latihan, silakan untuk dikerjakan. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Semoga adik-adik bisa lebih memahaminya. Apabila belum paham, silahkan ditanyakan. Boleh ditanyakan, apa aja boleh ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.